Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Rikma dan Bu Nurul di pelajaran PPKN. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, video sebelumnya kita telah membahas tentang contoh sikap Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila. Let's go! Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, siapa yang tahu ada berapa agama di Indonesia? Yap, ada 6 agama. Yang pertama yaitu Islam. Islam memiliki kitab yaitu Al-Quran dan tempat ibadahnya yaitu masjid. Yang kedua yaitu Kristen Protestan. Yang ketiga yaitu Kristen Katolik. Nah, Kristen Protestan dan Kristen Katolik ini memiliki kitab dan tempat ibadah yang sama, yaitu kitabnya Alkitab dan tempat ibadahnya yaitu gereja. Yang keempat yaitu Hindu. Hindu memiliki kitab yaitu Weda dan tempat ibadahnya yaitu Pura. Yang kelima yaitu Buddha. Buddha memiliki kitab yaitu Tripitaka. Tempat ibadahnya yaitu Vihara. Dan yang keenam adalah Konghucu. Konghucu memiliki kitab Sisu Wuching dan tempat ibadahnya yaitu Kelenteng. Nah, sekarang sudah tahu kan ada berapa agama di Indonesia? Ya, ada 6 agama. Nah, sekarang pernahkah kalian melihat di suatu daerah ada beberapa agama yang berbeda, saling berdempetan, tempat ibadahnya pun saling berdempetan, namun mereka hidup rukun dan damai? Ya, Ibu kasih contoh ada di Bali. Nah, di Bali ini terdapat 5 agama yang saling berdempetan, namun hidup rukun dan damai. Yang pertama yaitu Masjid Agung Ibnu Battuta. Yang kedua yaitu Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa. Yang ketiga yaitu Vihara Buddha Guna. Yang keempat yaitu Gereja Protestan GKPB. Dan yang kelima yaitu Pura Jaganata. Nah, kelima agama tersebut hidup rukun dan damai, tidak saling menjelek-jelekan karena berbeda agama, tidak saling menghujat satu sama lain, dan tidak pernah merasa benar akan agamanya sendiri. Nah, itu merupakan pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh pengamalan dari sila kedua ini yaitu seseorang yang merasa dalam kesulitan namun mereka masih bisa membantu orang lain. Contohnya, orang yang kurang mampu tetapi mereka bisa bersedekah, bisa berkurban, bahkan mereka bisa naik haji. Nah, itu merupakan contoh pengamalan sila kedua. Nah, coba lihat gambar yang di sini. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Iya betul, mereka sedang menjabat tangan dan saling memaafkan. Nah, sikap ini merupakan contoh dari pengamalan sila keberapa coba? Iya betul, sila ketiga. Mantap. Coba masih ingat apa sih lambang dari sila ketiga ini? Teng teng, iya betul. Lambangnya adalah pohon beringin. Kalau bunyinya, kita baca bersama-sama ya. Persatuan Indonesia. Iya betul. Jadi, apabila kita memiliki salah kepada orang lain, kita harus segera meminta maaf kepada orang itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Apabila orang lain memiliki salah kepada diri kita, maka diri kita pun harus berlapang dada untuk bisa memaafkan mereka. Sekarang, coba lihat ada gambar apa di samping ini? Iya betul, ini merupakan bangunan masjid dan gereja. Coba masih ingat gak tadi kata Bu Rikma, kalau bangunan masjid tempat ibadah umat apa? Betul, umat Islam. Sedangkan gereja tempat ibadah umat Kristen. Betul, tapi pada gambar ini gereja dan masjid itu ternyata
bisa berdiri kokoh secara berdampingan. Nah, ini merupakan bukti bahwa umat beragama yang ada di Indonesia itu bisa saling memahami, bisa saling menghargai, sehingga persatuan yang ada di negara kita ini bisa tetap terjaga. Anak-anak, begitu juga dengan diri kita. Kita memiliki teman yang berbeda, keluarga yang berbeda, saudara pun berbeda. Nah, tapi kalau kita saling memahami dan saling menghargai satu sama lain, maka kita akan hidup damai, tentram, dan terhindar dari pertengkaran. Jadi, mulai sekarang, kalian sudah tahu kan pengamalan contoh sikap sila ketiga ini? Nah, jadi mulai hari ini, jangan lagi bertengkar dengan adiknya, jangan lagi bertengkar dengan kakaknya. Kita harus sama-sama bisa saling hidup rukun. Bener. Coba lihat anak-anak, apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Iya betul, Siti dan teman-temannya sedang bekerja sama, sedang bergotong royong untuk membersihkan kelasnya supaya bersih dan rapi. Coba bayangkan, kalau Siti mengerjakan semua itu sendirian, apakah pekerjaannya cepat selesai? Atau akan memakan waktu yang lama? Tentu akan memakan waktu yang lama. Tapi apabila kita mengerjakan secara bersama-sama, secara gotong royong, maka pekerjaan yang kita lakukan cepat selesai dan mudah untuk dilakukan. Selain itu anak-anak, bekerja sama, bergotong royong dengan teman-teman, dengan saudara, dengan ayah dan ibu akan membuat kita semakin dekat. Jadi kita bisa hidup rukun, terhindar dari pertengkaran. Pekerjaan juga cepat selesai dan mudah untuk dilakukan. Nah, anak-anak, contoh yang dilakukan Siti tadi merupakan pengamalan dari sila keempat. Yang lambangnya apa coba? Iya betul, lambangnya kepala banteng. Nah, bunyinya apa? Baca bareng-bareng. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi anak-anak, mulai sekarang, apabila kita melihat ayah sedang bekerja, ibu sedang bekerja, kakak atau adik atau saudara kita sedang bekerja, maka kita berusaha membantu mereka agar pekerjaan mereka cepat selesai dan mudah untuk dilakukan. Sekarang lihat, apa yang dilakukan Lani dan teman-temannya? Iya betul, Lani dan teman-temannya sedang bermusyawarah atau berdiskusi. Berdiskusi merupakan contoh pengamalan sila keempat. Jadi tadi ada gotong royong dan ada berdiskusi. Nah, apa manfaat dari berdiskusi ini? Salah satunya, jika kita berdiskusi dengan teman-teman, maka akan banyak sekali muncul ide-ide yang brilian, yang bagus, sehingga suatu acara akan menjadi semakin meriah. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Sekarang masuk ke pengamalan sila yang terakhir, yaitu sila kelima. Betul, sila kelima ini lambangnya apa? Oke, betul, lambangnya padi dan kapas. Kalau bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang lihat gambar yang di samping. Apa yang sedang dilakukan Udin? Iya betul, Udin sedang menolong nenek-nenek yang akan menyeberang jalan. Nah, sikap menolong ini merupakan contoh dari sikap sila kelima. Nah, ya, jadi kalau kalian misalkan di jalan bertemu dengan orang tua yang mau menyeberang, kalian boleh membantu mereka. Anak-anak, sekarang lihat gambar yang di samping ini. Ada seorang bapak-bapak yang membawa kardus untuk diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak bencana longsor. Nah, membantu orang lain yang terkena bencana merupakan contoh dari sikap sila kelima. Jadi kalau misalkan kita memiliki rezeki yang lebih, apabila ada orang lain yang terkena dampak bencana, maka kita bisa membantu mereka, baik dengan makanan, dengan baju-baju yang masih layak pakai, dan juga hal lainnya yang bisa membantu mereka menjadi lebih baik. Betul. Terus anak-anak, misalkan kita di jalanan melihat pengemis, maka kita tidak apa-apa mengeluarkan 1.000 atau 2.000 untuk mereka. Karena memang siapa tahu mereka belum makan, sedang kelaparan,
atau uang itu yang kita berikan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Nah, kita harus mengerjakan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membuat kita masuk ke surganya Allah. Jadi, meskipun berbuat baik, meskipun sedikit, harus tetap kita lakukan, oke? Anak-anak, sikap saling menolong ini tidak hanya ditunjukkan untuk manusia saja. Kita juga harus menunjukkannya kepada makhluk yang lain, termasuk hewan dan juga tumbuhan. Misalkan, kalian melihat tanaman yang layu, maka kalian bolehlah menyiramnya dengan air. Contoh yang lain, misalkan kalian melihat kucing yang sedang kelaparan di jalanan, bolehlah kalian membagi tulang sisa makanan kalian dan memberikannya kepada mereka. Ya, jadi tidak hanya ditujukan kepada manusia saja, sikap menolong ini berlaku untuk semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.